Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi logika yang pertama. Nah, tempo lalu kita sudah membahas tentang logika. Kali ini kita mau melanjutkan di logika lanjutan. Nah, di sini kita pertama mau membahas tentang proposisi bersyarat atau implikasi. Nah, waktu itu kan kita sudah belajar proposisi. Apa itu proposisi, bagaimana penggunaannya, dan tabel kebenarannya. Nah, waktu itu kita ada membahas tentang konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, kali ini kita bahas bentuk lainnya dari proposisi majemuk, yaitu jika P maka Q. Nah, jadi jika P maka Q ini contohnya seperti ini. Jika adik lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayah. Jika Ella belajar, maka ia akan pintar. Jika kamu mendapat nilai ujian di atas 80, maka dosen akan memberikan nilai A. Nah, di sini ada sebab akibat. Jika ini, maka ini. Nah, ini sebenarnya banyak dipelajari di materi kuliah lainnya. Lambang dari implikasi seperti ini ya. P kemudian panah ke Q. P itu disebut dengan premis atau kondisi atau hipotesis. Nah, itu tadi ada sebab dan ada akibat. Hipotesisnya apa? Kemudian konklusi atau konsekuennya apa? Nah, jika tadi hujan, maka saya membawa payung. Misalnya kondisinya hujan, maka konklusinya atau konsekuennya saya membawa payung. Nah, seperti itu. Ini ada catatan implikasi tadi P panah Q itu yang kita sebut dengan implikasi hanya salah jika P benar tetapi Q salah. Ini tabel kebenarannya ya. Jadi kalau kita lihat tabel kebenarannya di sini nilainya semua true kecuali jika P-nya true tapi Q-nya false. Sebenarnya ini bisa dilogikakan seperti ini. Nah, jika nilai 80 maka dosen akan memberikan nilai A. Seperti itu ya logikanya. Jika nilai 80, maka dosen akan memberikan yudisium A. Jika nilai 80, maka dosen akan memberikan yudisium A. Nah, di sini kalau kita lihat yang P pertama, di sini true, benar bahwa nilainya 80. Kemudian Q, kondisinya si dosen memberikan nilai A. Jadi di sini kita analogikan kalau T itu sesuai dengan P-nya, Q itu true itu false itu tidak sesuai dengan kondisinya. Tadi kan pernyataannya jika nilai 80 dosen akan memberikan nilai A. Nah, di sini P-nya benar bahwa nilainya 80 dan si dosen juga memberikan nilai A, ya. Berarti kan true. Nah, makanya di sini true, kan benar dua-duanya. Nah, kemudian di sini yang kedua nilainya 80, benar. Tetapi Q dosennya tidak memberikan yudisium A. Di sini salah. Kenapa? Karena ini menyalahi aturan. Kalau misalnya P-nya nilainya 80, maka aturannya dosen harus memberikan nilai yang A. Jadi menyalahi aturan, makanya dia false. Seperti itu dilogikakan. Nah, tapi yang ketiga, di sini false. Nilainya tidak 80, tetapi dosen memberikan A. Nah, ini bisa saja kalau di dalam logikanya ya, bukan pada peraturannya. Kenapa bisa saja? Bisa saja si dosennya menilai dari segi yang lain. Dia mau memberikan reward karena si anak ini rajin. Contohnya seperti itu. Nah, walaupun dia tidak nilainya 80, tapi dia diberikan A di sini. Kenapa? Karena nggak ada yang disalahi di sini. Karena tidak salah dari pernyataan. Nah, jadi dia nilainya true. Jadi nggak apa-apa ya diberikan Q-nya true walaupun P-nya salah. Nah, jadi di sini jadinya true. Kemudian apalagi kalau nilainya tidak 80 dan dia tidak diberikan nilai A, ya benar. Kalau misalnya nilainya nggak 80, ya ngapain juga dikasih dia yudisium A, jadi benar. Nah, jadi di sini singkat cerita ya, dia hanya akan false jika P-nya true dan Q-nya false. Menyalahi aturan. Masa dia A tapi dia 80 nilainya tapi tidak diberi
yudisium A. Itu saja yang false ya. Nah, kemudian di sini ada variasi dari tabel kebenaran di implikasi. Yang pertama adalah konversi atau kebalikan. Sebenarnya ini gampang sih dilogikakan. Di sini ada true, true. Kemudian kalau implikasinya true, kenapa di converse-nya juga true? Kalau converse-nya itu tinggal balikkan ya, dari sini ke sini. Oke. Nah, kalau di inverse itu tinggal dibuat negasinya, negasi P dan negasi Q. Jadi dilihat panahnya. Nah, berarti negasi P panahnya ke negasi Q. Jadi dinilai di sini di converse yang nilainya false ya. Kan tadi jika yang pertama true tapi kedua false, kan hanya itu yang nilainya false ya. Nah, di sini kan dibalikkan di converse ini. Nah, yang nilainya true tetapi dia false nilai keduanya, berarti ini dibalikkan ke sini. Nah, seperti itu. Makanya di sini false-nya yang di nomor 3. Kalau yang di implikasi false-nya di yang nomor 2 karena P ke Q. Kalau di sini Q ke P, kebalikannya. Nah, kalau inverse-nya tinggal yang negasinya dibuat ke negasi Q-nya. Nah, negasi P ke negasi Q tinggal dibuat seperti itu juga. Pastinya yang false di sini yang ini ya, karena cuman ini yang true tetapi di sininya false. Nah, kalau dibalikkan jadi kontraposisi ini ya, balikkan yang ini ke sini. Berarti yang true tetapi false ininya, yang pernyataan keduanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya selain implikasi, sekarang ada lagi diimplikasi. Nah, jadi sebenarnya ini gampang sih. Kalau implikasi jika P maka Q tadi kan. Jika hujan saya akan membawa payung. Nah, kalau biimplikasi namanya juga B, 2. Nah, kalau biimplikasi ini jika P maka Q, hanya jika Q maka P. Misalnya gini contohnya, adik akan membeli es jika hari panas. Nah, adik hanya akan membeli es jika hari panas, dan jika hari panas, adik akan membeli es. Jadi kedua-duanya ini saling berimplikasi, jadilah dia biimplikasi, 2 implikasi. Adik akan membeli es jika hari panas. Berarti kalau hari tidak panas, adik tidak akan membeli es. Dan jika hari panas, adik akan membeli es. Nah, berarti kalau hari nggak panas, si adik juga nggak akan beli es. Jadi dua-dua pernyataan ini saling hanya dan hanya jika. Jadi kalau adik membeli es itu pasti sudah panas. Nah, kalau sudah panas, adik pasti beli es. Nah, seperti itu. Itulah biimplikasi. Nah, kalau kita lihat tabel kebenarannya, ini masuk akal ya. Hanya akan bernilai true jika keduanya sama. Jika dua-duanya true atau jika dua-duanya false. Seperti itu ya. Nah, jadi ini hanya akan bernilai true. Nah, jika kedua-duanya sama nilainya. Nah, jadi contohnya seperti ini. P-nya true sama true, berarti biimplikasinya true. Kalau false sama false, baru biimplikasinya true. Jadi kalau berbeda, dia jadi false. Sebenarnya ini kebalikan dari XOR yang kemarin. Kalau XOR kan dia jika keduanya tidak sama. Nah, kalau ini jika keduanya sama. Nah, kalau dilogikakan, dapat sih logikanya kalau kita lihat dari sini. Nah, implikasi di sini tadi implikasi tadi kan dia hanya false jika yang pertama true, yang kedua false. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau dibalikkan Q ke P, ini tadi jika hari panas, adik membeli es. Ini kebalikannya. Adik membeli es jika panas. Nah, gitu kan. Nah, jadi jika dibalikkan ini kedua-duanya, hasilnya seperti ini. Nah, true ke false, barulah dia false di sini. Yang di sini true ke false, barulah dia false di sini. Nah, kalau ini dikonjungsikan, nah ingat kan konjungsikan? Di sini true sama true jadi true, false sama true jadi, nah ini ganteng dan
kaya, kaya tapi tidak ganteng, ganteng tapi tidak kaya. Nah, hanya jika dua-duanya. Nah, ini sama artinya dengan biimplikasi. Nah, gitu. Jadi, hanya jika. Jadi, hanya dan hanya jika, sorry ya, terbalik. Jika dan hanya jika. Jadi, kedua-duanya berkebalikan. Jika panas minum es hanya jika panas. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.